Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Kusumaningrum, Fakultas Usuludin dan Dakwah, Prodi Manajemen Dakwah, konsentrasi Haji dan Umrah, kelas 5B. Di sini saya akan sedikit berbicara tentang apa itu bersyukur. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa mendengarkan khutbah ini dengan sedikit hikmah. Yang kedua yaitu salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunggu kita di akhir nanti. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berkhutbah tentang apa itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur yaitu mempunyai arti berterima kasih dan menerima sepenuh hati yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa menghitung dan mengira apa yang telah dikasih ke kita, dan kita tidak bisa menghitung dan mengira berapa banyak yang Allah kasih ke kita dengan sekarang ini, dengan nikmat masih bisa berpikir, hidup pun sampai sekarang ini kita seharusnya masih bersyukur. Namun mengapa kita tidak bisa bersyukur kepada Allah? Karena apa yang Allah kasih itu tidak sepenuhnya milik kita, dan dilewatkan ini kita hanya. Dan mengapa kita harus berpikir bahwa bersyukur itu dan nikmat yang diberikan Allah itu bernilai uang atau harta? Sebetulnya tidak, karena kita sampai sekarang ini hidup di dunia ini karena dengan nikmat Allah yang Allah berikan. Dengan pemikiran seperti itu, seharusnya itu pemikiran yang salah atau yang fatal, karena dengan pemikiran yang seperti itu kita tidak bisa bersyukur kepada Allah yang telah diberikan kepada kita. Jadi kita sebagai orang yang kufur, seperti firman Allah yang telah dijelaskan, wa'adana lakukum la'in syakartum la'azidannakum wa'in kafartum illa adati asabida. Yang artinya adalah, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengakhiri nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka dari itu, apabila kita tidak ingin masuk ke dalam golongan orang yang kufur, itu maka
hendaknya kita bersyukur. Dampak positif dari bersyukur: 1. Menghilangkan rasa sombong dan angkuh. Mengapa begitu? Karena sifat sombong adalah sifat yang disukai oleh setan. Maka dari itu kita lupa akan bersyukur dengan apa yang diberikan kepada kita, apa yang kita jalani sekarang ini. Yang kedua yaitu menyadarkan diri bahwa semua yang dimiliki adalah kepunyaan Allah semata. Kenapa begitu? Ya, karena kita hidup di dunia ini semata-mata hanyalah titipan dari Allah. Nah, apa saja Allah mengambil atau merampas apa yang beliau kehendaki, maka bisa saja langsung dengan membalikkan telapak tangannya. Dan yang ketiga yaitu menyadarkan diri bahwa kita lebih beruntung daripada orang lain. Nah, contohnya misalnya seperti ini, kita masih diberi kaki untuk bisa berjalan, tidak seperti orang lumpuh, orang yang sedang sakit gitu. Contohnya lagi, kita bisa memiliki mobil misalnya. Nah, orang lain masih diberikan titipan oleh Allah yaitu motor. Nah, seharusnya kita bisa bersyukur dengan apa yang kita miliki. Dengan bersyukur kita akan lebih mensyukuri nikmat. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu membuat hidup kita menjadi lebih bahagia. Ya, kenapa bahagia? Kita lebih bersyukur apa yang diberikan oleh Tuhan itu semata-mata hanya titipan saja. Nikmat, harta, dan hidup pun itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah. Apabila kita tidak ingin syukur, maka kita jangan pernah sekali-kali memandang ke atas. Jika kita bisa, cobalah kita memandang ke bawah, karena dari situlah kita akan tersadar bahwa beruntungnya kita dibanding orang lain. Syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah dan dirinya dengan melalui lisan, yaitu berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah dimiliki nikmat. Dengan melalui hati berupa persaksian dan kecintaannya kepada Allah, melalui anggota badan berupa patuhan dan ketaatan kepada Allah. Kita sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus selalu senantiasa bersyukur nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu berupa nikmat yang kecil maupun nikmat yang besar. Tanpa kita sadari, setiap harinya kita selalu menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti nikmat berupa nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat yang telah diberikan anggota tubuh yang lengkap dan sempurna seperti yang dijelaskan. Yang Quran surat An-Nahl ayat 78 yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun, dan Dia berikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Selanjutnya yaitu bersyukur merupakan suatu perbuatan yang bermaksud berterima kasih atas kelimpahan
nikmat yang telah Allah berikan. Maka jika kita diberi sesuatu nikmat, tidak memandang nikmat itu banyak atau sedikit, karena orang yang bersyukur niscaya Allah akan menambahkan kenikmatan tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 yang maknanya, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka Allah niscaya akan menambah nikmat itu. Akan tetapi barang siapa yang kufur atas nikmatku, kata Allah, maka azabku sangatlah pedih. Kita tahu bahwa apa yang kita miliki saat ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, maka dari itu kita harus senantiasa bersyukur kepadanya. Dengan cara yaitu setiap hari bersyukur kita masih bisa bernafas, masih bisa hidup, tidak kekurangan apapun. Nah, maka Allah akan melipat gandakan apa yang kita syukuri itu. Dan semoga Allah senantiasa memaafkan kita dalam segala perbuatan yang salah, yang murka atas kehendaknya, atau diri kita pribadi yang salah, seperti itu. Bersyukur merupakan sifat dari Nabi kita yang telah gugur. Selanjutnya yaitu bersyukur, yaitu terdiri dari 3 macam, yang diantaranya adalah syukur menggunakan lisan, badan, dan hati. Cara kita bersyukur dengan menggunakan lisan adalah kita mengakui atas segala kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita dengan sikap yang merendahkan diri. Sedangkan cara kita bersyukur dengan badan, yakni dengan bersikap atau sepakat serta melayani atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara kita bersyukur dengan hati adalah mengasihkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara konsisten terhadap menjaga atau atas keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, tanda-tanda seorang itu bersyukur dengan lisan yaitu selalu bersyukur apabila mendapat nikmat dari Allah, misalnya dengan mengucapkan hamdalah. Sedangkan tanda-tanda orang yang bersyukur dengan badan adalah orang yang senantiasa beribadah. Kenyataan ini dapat direalisasikan dengan bentuk perbuatan. Sedangkan bersyukur dengan hati adalah orang yang selalu menjaga harinya dan senantiasa bersyukur dengan melalui hatinya yang mencerminkan perbuatannya. Apabila kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sesungguhnya itu demi kebaikan diri kita, sesuai dengan firman Allah yang telah tertera dalam Al-Quran. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Semoga kita selalu termasuk hamba-hamba yang senantiasa bersyukur. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.